minggu kelima Prapaskah yang kerap kali juga disebut Minggu Sengsara. Kalau kita memperhatikan patung salib dan juga patung-patung yang lain, hari ini diseluruhi dengan kain putih. Ini tanda kita memasuki masa sengsara. Tradisi ini muncul salah satunya dari ungkapan yang ada dalam kitab Injil Yohanes bab 8 ayat 59 yang akan dibaca dalam misa harian pada hari Kamis yang akan datang. Kenapa salib patung-patung ini diseluruhi, terutama salib Yesus? Karena menurut Injil itu, saat Yesus mendekati masa-masa akhir hidupnya, dia ditentang di sana kemari. Suatu hari Yesus ingin dilempari dengan batu. Tiba-tiba dia menghilang dan meninggalkan badan. Menutupi patung-patung ini dengan kain itu salah satunya adalah simbol Yesus mulai menghina saat untuk menghadapi kematiannya sudah mendekat. Ini tradisinya. Maka kalau ditanya kenapa patung-patung dalam masa Prapaskah diseluruhi, kira-kira bisa menjawab salah satunya dengan tradisi yang dikutip dari Injil Yohanes bab 8 ayat 58. Silakan nanti dibaca di rumah supaya lebih gamblang. Tidak dikatakan bahwa salib harus diseluruhi, tapi kisah bahwa Yesus menghina dan meninggalkan bait Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari, dengan minggu kelima Prapaskah ini, kita minggu depan akan memasuki Pekan Suci, merayakan Minggu Palma dan juga Hari Suci, mengenang sengsara, wafat dan kebangkitan Kristus. Dalam minggu kelima ini, gambaran mengenai kesengsaraan, wafat dan kebangkitan Kristus sudah dimunculkan untuk menjadi bahan renungan lewat bacaan-bacaan yang diwartakan kepada kita. Ini semua menggambarkan betapa peristiwa sengsara, wafat dan kebangkitan Kristus itu menjadi sentral dalam iman Katolik. Tidak cukup hanya dirayakan satu hari, tapi direnungkan bertahap. Puncaknya minggu depan, Pekan Suci dan Trihari Paskah, Minggu Palma, Kemis Putih, Jumat Agung, Malam Paskah dan Hari Raya Paskah. Itu puncak satu minggu disebut Pekan Suci dan Trihari Raya Paskah. Tetapi liturgi mengatur sedemikian rupa indahnya. Satu minggu sebelumnya kita sudah diantar untuk melihat bagaimana perjalanan Yesus yang nanti mati dan bangkit itu. Kita mendengar tadi dalam bacaan pertama dari kitab Nabi Yeremia. Dia berkata, sungguh akan datang waktunya, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel. Sungguh akan datang waktunya, aku akan mengadakan perjanjian. Lalu pada Injil, Yesus mengatakan, telah tiba saatnya Anak Manusia akan dimuliakan. Baik Yeremia maupun Yesus menggunakan kata-kata yang mirip. Yeremia mengatakan akan datang waktunya, dan Yesus mengatakan telah tiba saatnya. Di sini ada permainan kata, yaitu kata waktu atau saat. Pada Injil Yohanes, kata saat itu diungkapkan sebanyak 26
Ini bukan kebetulan. Kalau belajar teologi atau Alkitab, hanya satu kata saat ini, kata saat atau waktu itu diuraikan panjang lebar. Karena ini memiliki arti sangat penting, dan Injil hari ini ngomong tentang teologi saat. Dan kita nanti akan ngerti apa artinya kata saat Yesus ini. Dalam bacaan pertama dikatakan bahwa Allah akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel. Perjanjian yang lama yang dibuat Allah dengan umat Israel itu dalam bentuk tulisan, dan itu ada tertera di batu. Salah satunya contoh Musa menerima perjanjian dengan Allah untuk kaum Israel. Hukum Taurat tertera dalam 2 batu. Itu perjanjian lama. Perjanjian lama ini ternyata tidak mampu mengubah orang Israel sebagai umat pilihannya. Umat Israel yang menerima perjanjian dari Allah dalam bentuk 2 batu ini ternyata justru membuat mereka menjadi tidak setia, menyembah berhala dan mengingkari Tuhan. Lalu pada saat Nabi Yeremia, Tuhan berjanji akan mengadakan perjanjian yang baru, bukan lagi dalam bentuk tulisan, tetapi sebuah hukum yang akan ditaruh di dalam hati. Karena bentuk tulisan berupa batu tidak mempan. Sekarang perjanjiannya akan ditulis di dalam hati, bukan lagi dalam bentuk batu. Dan ini perjanjian baru itu terlaksana pada saatnya Yesus. Saatnya Yesus ini apa? Saatnya Yesus itu adalah di dalam kematian dan kebangkitannya. Di dalam perjanjian yang baru, Allah itu berjanji akan mengembalikan orang-orang Israel yang tercerai-berai di segala penjuru bumi. Karena orang-orang yang tercerai-berai ini dikembalikan lagi menjadi satu umat Allah yang baru. Ketika dalam Injil tadi kita dengarkan, Yesus juga menyatakan bahwa pada saat Yesus disalibkan, Dia akan mengumpulkan segala bangsa yang tercerai-berai. Bahkan Yesus akan menarik kepadanya semua, bukan hanya orang Israel, semua orang. Maka tadi kita mendengar dalam Injil, Yesus berkata ini, apabila aku ditinggikan, artinya disalib, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Dengan salib Yesus ini, pengorbanannya sampai mati dan kebangkitannya, orang-orang ditarik kembali kepadanya. Dalam perjanjian baru itu Allah akan memberikan hati yang baru, yang berupa hukum, dan hukumnya bukan dalam bentuk tulisan, tetapi hukum kasih. Dan kasih yang paling utama, yang terbesar, itu adalah kasih karena memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Dan itulah persis Yesus dengan mengorbankan hidupnya di kayu salib dan bangkit. Dia menunjukkan kasihnya yang besar kepada kita. Dan kasih seperti itulah yang membuat kita menjadi setia, menjadi selamat, memperoleh hidup yang kekal. Karena itu sekarang pada saat Yesus yang tiba ini, yaitu saat Dia disalibkan dan bangkit, orang-orang berdosa
dari setiap bangsa kembali kepada Bapa untuk mendapatkan pengampunan, dan mereka diberi hati yang baru untuk bisa mengasihi dan melayani Dia dan sesama. Itulah Yesus lewat pengorbanannya di kayu salib. Saya akan menunjukkan contohnya bahwa lewat pengorbanan dan kebangkitan Yesus ini, orang yang berdosa, orang yang membangkang, orang yang tidak setia bertobat karena mengalami curahan kasih-Nya yang begitu luar biasa. Kita mengenal tokoh Petrus dan Saulus. Bapak Ibu saudara-saudari tahu, ketika Yesus diadili dalam proses untuk penyaliban, murid-murid Yesus tiba ketakutan. Petrus salah satunya. Dia padahal pemimpin para rasul. Ketika awal terjadi proses pengadilan, Petrus dengan gagah berani ingin membela Yesus sampai mati, dan dia memerung kepala di telinga dari salah satu prajurit, dan ditegur oleh Yesus, "Sarungkanlah pedangmu." Tetapi setelah proses pengadilan berjalan, Petrus pun menjadi sangat ketakutan. Lalu hanya ditanya oleh seorang wanita, "Bukankah kamu ini salah satu dari murid orang itu?" Jawabannya, "Bukan." Berapa kali Petrus menyangkal sampai 3 kali. Itu Petrus. Saya tadi juga menyebut tokoh lain namanya Saulus. Saulus ini siapa? Dia penganiaya jemaat-jemaat Kristus. Penganiaya, membunuh jemaat Kristus. Petrus dan Saulus ini dua tokoh penting dalam sejarah gereja, dalam sejarah kekristenan, mengalami kebangkitan Kristus dan pencurahan Roh Kudus. Petrus yang menyangkal Yesus ini bertobat. Dia berani mengikuti Kristus, bahkan sampai berani mati dengan cara disalibkan, karena merasa dirinya tidak layak untuk disalibkan seperti Kristus yang mati tersalib. Dia minta supaya kepalanya ditaruh di bawah. Kalau Yesus tegak kepalanya di atas, Petrus ingin mengikuti Yesus sampai mati, tapi karena merasa diri tidak layak seperti Kristus karena pernah menyangkal, maka kepalanya minta ditaruh di bawah dalam penyaliban itu. Dulu Petrus menyangkal, sekarang berani mati untuk mengikuti Kristus. Ini terjadi karena Yesus dialami setelah mati dan menerima Roh Kudus. Demikian juga Saulus, penganiaya jemaat, suatu hari dalam perjalanan di Damsyik mau membunuh jemaat Kristus, dia tertangkap oleh Kristus yang sudah bangkit dalam bentuk cahaya yang cemerlang sampai dia buta. Dan ada suara yang berseru, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Paulus buta dan ditolong oleh Ananias sehingga dia bisa melek. Dan setelah menjadi melek, mengalami pertobatan luar biasa, dia menjadi rasul segala bangsa, mewartakan Kristus yang tersalib dan dibangkitkan, dan dia pun rela mati dengan kepala dipenggal di Roma. Wafat dan kebangkitan Kristus menarik kembali semua orang kepadanya, yang menyangkal, yang memusuhi, itu menjadi bertobat dan menjadi rasul-rasul. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Anda semua dan saya adalah pengikut Kristus.
juga ada yang dibaptis pada saat dewasa. Bapak Ibu saudara-saudari merasakan kasih dan kebaikan. Iya atau tidak? Akan kasih dan kebaikan. Kemarin waktu Tridumu tanggal 4 di mana 1-2 orang menyampaikan kepada saya, terima kasih umat ketika mengikuti Tridumu begitu antusias, semangat merasakan mendapatkan pencerahan mengenai perjalanan hidup Yesus, misteri Paskah. Puji Tuhan. Lalu pertanyaannya masih berlanjut. Setelah merasakan begitu besar kasih Tuhan dan menjadi antusias dan semangat, lalu apa yang akan dilakukan selanjutnya? Tidak cukup hanya merasa antusias dan semangat dan senang tercerahkan karena merasakan bahwa begitu luar biasa kasih Yesus sampai berkorban. Gak usah. Kita memang sepantasnya merasakan kasih Tuhan seperti ini. Tetapi kasih Tuhan yang bisa mengubah hidup kita ini harus juga mengubah hati kita untuk setia melayani dan mengasihi Dia dan juga sesama. Karena itu banyak orang Katolik setelah mengikuti kegiatan kerohanian dan mengalami kasih Tuhan, mengalami pembaharuan diri, mereka siap diutus untuk melayani dan mengasihi sesama. Mudah-mudahan kita yang kembali akan merayakan misteri Paskah, sengsara wafat dan kebangkitan Kristus yang setiap tahun dihadirkan kepada kita, ini mengingatkan kita kembali bahwa kita memiliki Tuhan yang begitu mengasihi kita, dan kasih Tuhan ini bukan hanya sekedar diwakilkan, tapi supaya kita alami. Dan setelah kita mengalami kasih Tuhan ini, kita lalu ingin membalas kebaikan Tuhan ini, seperti Petrus, Paulus, dan tidak usah berharap persis mengikuti Kristus. Saya menyediakan diri untuk disalib. Tuhan, gak usah. Mungkin sangat berat seperti itu. Kita membaktikan hidup kita untuk kebaikan sesama dan kemuliaan. Satu unsur lagi dalam Injil hari ini yang menarik. Ketika Yesus berbicara mengenai peninggiannya dari bumi, Dia sebenarnya sedang ngomong mengenai penyalibannya. Maka tadi saya mengatakan minggu kelima ini minggu sengsara. Sekarang ini kita sudah diajak untuk merenungkan kesengsaraan Tuhan. Tetapi kalau kita membaca Injil Yohanes dibandingkan Injil-Injil yang lain, menarik sekali. Injil Yohanes tidak mengisahkan mengenai Getsemani saat Yesus berdoa kepada Bapa dalam sakratul maut menjelang Dia wafat. Kenapa seperti ini? Ini bukan karena Yohanes lupa mencantumkan kisah itu, tetapi semua disengaja. Berhadapan dengan penderitaan, Yesus tidak berdoa supaya Dia diselamatkan. Tidak. Hari ini pun juga Yesus mengatakan, Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Namamu. Yesus tidak minta untuk diselamatkan dari penderitaannya. Luar biasa. Kita kalau baru kebanjiran sedikit saja, aduh Tuhan, Tuhan tidak mengasihi saya. Kenapa? Karena kemarin sudah banjir mulai reda, tapi malah banjir lagi. Mungkin begini. Yesus ketika berhadapan dengan penderitaannya, Dia tidak berdoa supaya mohon diselamatkan, dibebaskan dari penderitaannya. Tidak. Jelas sekali dalam Injil, Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak. Sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Artinya apa? Yesus ketika menerima hukuman salib
seperti dikatakan dalam bacaan yang kedua. Hukuman salib yang membuat dia harus mati ini diterima dan dijadikan sebagai kesempatan untuk mempersembahkan dirinya kepada Bapa untuk keselamatan kita. Ini yang luar biasa dari Yesus. Tidak dimiliki oleh yang lain-lain termasuk kita. Kalau kita dicaci maki, kalau kita mendapatkan tugas-tugas yang berat, kita umumnya, wah, kok diberikan kepada saya? Wah, kok ini orang ini nggak baik, memaki-maki saya. Lalu kita mendoakan, awas, besok kamu pasti akan menerima balasan yang lebih jahat lagi gitu ya. Kita doanya dalam hati, doa mohon pembalasan gitu. Gitu ya. Ini bukan orang Katolik gitu. Kita belajar seperti menerima dan menjadikan itu semua kesempatan untuk mempersembahkan diri kita kepada Bapa. Apa ya ada orang yang seperti itu? Ada dari Yesus. Murid-murid Yesus yang lain-lain, Petrus, Paulus dan sebagainya, martir-martir, para suci, semua orang-orang ini berhasil mengikuti Yesus dalam cara seperti ini. Saudara-saudari, karena itu Yesus yang mau menderita sengsara dan bangkit layak untuk kita jadikan pemimpin dan layak untuk kita ikuti, karena itu jalan menuju kepada keselamatan. Dan kita sebagai orang Katolik bersyukur karena saat Yesus, yaitu kesengsaraan Bapa dan kebangkitannya itu terus berlangsung sampai saat ini dengan dihadirkan dalam gereja Katolik melalui sakramen-sakramen terutama Ekaristi. Saya kerap kali menghubungkan apa saja dalam bumi ini dengan Ekaristi, karena memang Ekaristi itu menjadi sentral dalam gereja Katolik. Ekaristi itu menghadirkan karya penebusan Kristus sepanjang masa. Mestinya Ekaristi perayaan seperti ini, khususnya hari Minggu, itu menjadi hari istimewa, hari suci, hari yang dikhususkan karena kita merayakan karya penebusan yang dilaksanakan oleh Tuhan Yesus yang menderita secara wafat dan bangkit sekarang ini pun terjadi untuk kita. Jangan hari Minggu malah dijadikan untuk jalan-jalan, melupakan Ekaristi. Walaupun mungkin merasa seminggu kan sudah kerja, sudah cakilahkan ini saatnya hari untuk rekreasi. Oke, rekreasi penting, tetapi lebih penting lagi kita juga merayakan karya keselamatan kita. Nah, dalam Ekaristi ini kita belajar mengambil bagian dalam pengorbanan Kristus, mempersembahkan diri kita. Bagian persembahan ini diungkapkan lewat persembahan kolektor. Itu yang sebagian kecil. Persembahan hidup kita lewat pelayanan-pelayanan. Sesudah Ekaristi ini punya niat untuk melayani, untuk makin bersedia untuk mengasihi sesama dengan memahami dan menghayati misteri sengsara Bapa dan kebangkitan Kristus seperti ini. Kita semakin mensyukuri penebusan Kristus dan kita juga semakin terpanggil untuk mengasihi dan melayani Dia dan sesama. Amin. Kemuliaan kepada Allah.